Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Salamah dengan NIM V8424017. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah SPSS Multidimensional Scaling tentang brand Dagadu. Nah, multidimensional scaling sendiri itu mencari kemiripan dari brand satu ke brand lainnya. Nah, di sini kita mencari kemiripan brand ini antara brand satu ke brand lainnya. Kita mencari kemiripan dari brand-brand ini. Langkah awal untuk mencari kemiripan brand-brand ini yaitu kita membuat kuesioner terlebih dahulu. Kalian bisa ke Chrome, langsung lanjut cari Google Formulir, kita klik aja. Nah, kita klik formulir kosong ini. Kuesioner multidimensional scaling. Kuesioner multidimensional scaling. Seperti itu. Lanjut, kita langkah yang pertama kita buat pertanyaan demografi terlebih dahulu. Yang pertama, kita tanyakan usia aja. Berapa usia Anda? Nah, di sini kita pilih jawaban singkat. Kita duplikat aja. Lanjut, domisili. Kita kasih contohnya. Lanjut, gender. Ini kita kasih pilihan ganda. Yang pertama kita kasih perempuan. Yang kedua, laki-laki. Nah, ini untuk pertanyaan demografinya. Selanjutnya kita ke pertanyaan intinya. Kita klik bagian. Nah, kita akan membandingkan brand-brand ini. Jadi, langkah untuk membandingkannya, kita bandingkan dahulu H&M dengan brand bawahnya. Selanjutnya, Dagadu dengan brand bawahnya. Kalian jangan bandingkannya dengan brand Dagadu dengan brand semua ini. H&M-nya tidak usah dimasukkan ke pertanyaan karena nanti bisa kedouble pertanyaannya. Jadi kalian membandingkannya dengan brand Dagadu ini dengan bawahnya saja, jangan semuanya. Uniqlo juga, Uniqlo dengan bawahnya saja, jangan H&M dan Dagadu dimasukkan ke pertanyaan itu, jangan. Yara dengan ke bawahnya sampai jogger, sampai Ramayana hanya dengan jogger aja. Jadi jangan semua ini dimasukkan. Yang brand semua dimasukkan itu di bagian atas, di bagian H&M aja. H&M semuanya, semua brand dimasukkan. Kita lanjut aja. Nah, ini kita kasih judul. Kita kasih judul persepsi kemiripan H&M
dengan ini untuk judulnya. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaannya. Kita klik plus di bagian ini. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, kemiripan brand A&M dengan Dagadu. Jadi kita urut ya. Jadi kita menggunakan, kita urutkan. Jadi H&M dengan Dagadu, H&M dengan Uniqlo, H&M dengan Zara, dan seterusnya sampai H&M dengan Joker. Jadi kita buat pertanyaannya urut. Nah, ini udah kita pakai skala linier. Kita ganti 1, kita ganti 5 ini dengan 10. Jadi kita pakai skala linier 1 sampai 10. Yang pertama kita tuliskan sangat mirip. Yang kedua, sangat tidak mirip. Nah, ini sudah seperti ini. Kita salin aja untuk pertanyaan yang kedua. Nah, kita tinggal ganti aja. Kita tinggal ganti aja Dagadu ini dengan Uniqlo. Jadi urut ya. Diingat-ingat kita menggunakannya urut. Salin, Simple Uniqlo, Zara. Salin aja. Kita tinggal ganti brand ini. Nah, sampai seterusnya. Habis Zara, The Executive. Nah, seperti ini sampai kemiripan brand H&M dengan The Executive. Nah, aku udah buat yang untuk mempercepat, aku udah buat yang sudah jadi, yang udah semuanya. Itu jadi di isinya pertanyaan demografi. Selanjutnya pertanyaan utamanya ini untuk yang persepsi kemiripan H&M dengan brand lainnya, seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama brand H&M dengan Dagadu sampai brand persepsi kemiripan Dagadu dengan brand lainnya. Nah, pertanyaannya kemiripan brand Dagadu dengan Uniqlo. Jadi tadi H&M nggak dimasukkan di pertanyaan yang di sini karena di atas sudah seperti itu. Kemiripan brand Dagadu dengan Uniqlo sampai kemiripan brand Dagadu dengan Joker. Selanjutnya bagian 4 itu persepsi kemiripan Uniqlo dengan brand lainnya. Kemiripan brand Uniqlo dengan Zara sampai kemiripan brand Uniqlo dengan Joker. Yang bagian 5 itu kemiripan brand Zara dengan Executive sampai kemiripan brand Zara dengan Joker. Selanjutnya bagian 6 itu kemiripan brand The Executive dengan brand lainnya. Pertanyaannya kemiripan brand The Executive dengan 30 Second sampai kemiripan brand The Executive dengan Joker. Nah, bagian 7 itu kemiripan 30 Second dengan brand lainnya. Ini kemiripan brand 30 Second dengan Erigo sampai kemiripan brand 30 Second dengan Joker. Nah, ini untuk Erigo mulai dari kemiripan dengan Matahari sampai Joker. Ini untuk Matahari, brand Matahari. Kemiripan brand Matahari dengan Ramayana sampai Joker juga. Yang terakhir itu kemiripan brand Ramayana dengan brand lainnya, itu hanya kemiripan brand Ramayana dengan Joker. Jadi semakin ke bawah semakin sedikit untuk pertanyaannya seperti itu. Ini untuk pertanyaan untuk kuesioner tentang multidimensional scaling. Nah, setelah ini bisa di-publish, di-share ke orang-orang untuk menjawab pertanyaan ini.
Oke, selanjutnya jika sudah kuesioner tadi sudah dipublish, sudah dikirimkan ke orang-orang, sudah diisi, selanjutnya kita mendapatkan hasil kuesionernya. Seperti ini hasilnya. Nah, langkah untuk selanjutnya langkah untuk mengolah data hasil ini itu yang pertama kita hapus dulu pertanyaan demografi atau pertanyaan yang seperti tulisan. Kita ambil data angkanya saja. Kita hapus dulu bagian ini sampai ini. Nah, terus kita klik kanan, pilih delete atau hapus. Nah, ini untuk data-data yang ingin diolah. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita cari rata-rata terlebih dahulu. Caranya kita scroll ke bawah, kita klik pada bagian kosong ini, kita tuliskan sama dengan untuk mencari rata-rata, rumusnya itu average turun, kita scroll ke atas, kita klik, nah kita drag ke bawah. Sudah, terus kita enter. Nah, sudah seperti ini. Jadi, untuk mempercepat yang lain di rata-rata, itu caranya kita klik ini, kita klik pada kotak kecil ini, kita drag ke samping, sampai selesai. Nah, sampai sini. Terus kita tinggal, nah, selesai. Ini untuk rata-rata. Kita lanjut kita ganti sheet. Kalian ganti sheet, kalian buat seperti ini. Kalian buat kotaan seperti ini. Oke, setelah itu kalian isi pada brand-brand yang sama. Brand-brand yang sama ini kalian isi 0. Dagadu dengan Dagadu, H&M dengan H&M, kalian isikan 0. Karena ini antara brand atas sama bawah itu namanya sama. Tadi yang terakhir Jagger. Nah, setelah seperti ini, kalian pindahkan pada from responden. Di sini kalian pindahkan di sini dan di sini. Jadi kalian ke ke atas dan juga ke bawah. Seperti ini caranya. Yang pertama kan brand H&M sampai jogger. Jadi kalian kalian copy kemiripan brand H&M sampai brand jogger. Brand jogger. Brand H&M. Nah, sampai ini kalian tinggal Ctrl+C. Kalian tinggal copy. Kalian kembali ke sheet 2. Ke sheet 1. Kalian copy ke samping ini. Jangan ke 0 tapi ke samping. Dan caranya copy jangan langsung di copy paste. Tapi klik kanan dulu, pilih paste spesial. Nah, kalian klik values dan langsung oke. Karena jika kalian langsung copy paste itu tidak membulat gitu. Angkanya tidak bulat. Selanjutnya, kita akan pindahkan ini juga ke bagian bawah. Caranya masih sama. Copy, tinggal paste spesial, klik values. Nah, yang membedakan itu kita klik juga pada transpose karena biar ke bawah gitu. Oke. Nah, seperti ini. Lanjut sekarang Dagadu sampai
kemiripan dagadu sampai jogger. Caranya masih sama, jangan di copy semua, tapi sampai jogger aja. Nah, CTRL-C. Nah, kalian di sini jangan di sini ya, tapi di sampingnya yang kosong ini. CTRL, klik kanan, copy paste spesial, values. Oke. Nah, sekarang yang bawahnya, klik kanan, paste spesial, values, tambah transpose. Transpose. Oke. Itu sampai seterusnya, sampai selesai. Lanjut untuk Uniqlo. Uniqlo sampai joker sampai ini. Harus urut ya, sampai joker. Jangan melebihi. Jangan melebihi. Bawahnya, Yara sampai joker. Three second, 3 second. Sebentar, kita harus teliti ya. Karena kalau salah nanti mempengaruhi hasil akhir. 3 second. Saya joker dulu. Karena datanya banyak sekali. Jadi rada pusing. Nah, nih. Salah. Sorry. Gimana ya? Ini. Harus teliti. Jangan sampai salah. Selanjutnya, Eriko. Eriko sampai joker. Duduk. Nah, ini. Pas. Selanjutnya matahari.
Tapi cuma dua. Selanjutnya yang terakhir itu Ramayana dengan Joker. Aduh, pasta spesial. Aduh, sorry. Oke, selanjutnya jika data-data ini sudah selesai, sudah seperti ini, kita copy saja semua datanya, angkanya saja sama brandnya, kita copy, kita paste ke SPSS. Nah, seperti ini, kita setelah sudah seperti ini, kita klik variable view. Nah, nama ini kita ganti. Yang pertama, kita ganti brand. Selanjutnya, H&M, Zagadu. Selanjutnya, Uniqlo. Zara. Dan terakhir, Joker. Nah, setelah seperti ini, pada bagian values, kita juga akan ganti, klik titik 3 ini. Values yang pertama, itu satu, sesuai dengan brand ini, satu, H&M, oh, klik add, terus dua, Dagadu, tiga, sampai selesai. Enam, tujuh, dari ke 8, matahari, 9, Ramayana, 10, Joker. Sudah seperti ini,
Kita klik OK. Kita teliti dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Selanjutnya, pada bagian measure kita ganti. Ini tetap nominal, tapi yang bawah ini kita ganti scale semua. Scale. Nah, sudah seperti ini. Kita balik ke data view. Selanjutnya, kita klik analyze, pilih scale, pilih multidimensional scaling yang bawah sendiri. Nah, ini H&M kecuali brand H&M sampai jogger kita pindahkan di variabel. Nah, selanjutnya pada bagian model kita klik pada ratio, continue, pada option kita klik group plots, continue. Nah, ini sudah disetting seperti ini, kita klik OK. Nah, ini untuk hasil dari data yang sudah kita analisis. Untuk menganalisisnya, kita gunakan pada data ini. Jadi multidimensional scaling tadi kan mencari kemiripan dari brand satu ke brand lainnya. Nah, ini sudah dikelompok-kelompokkan kemiripan dari brand-brand ini. Untuk brand Dagadu itu paling mirip ke brand Jogger. Selanjutnya, brand Erigo paling mirip ke 3 Second, brand Matahari mirip dengan Ramayana, dan yang terakhir brand Uniqlo, Zara, H&M, dan Executive ini brand yang mirip. Jadi, analisis yang didapat ini kemiripan dari brand-brand ini sudah ditentukan di bagian ini. Itu untuk menganalisis multidimensional scaling. Dari saya menggunakan SPSS. Sekian dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke prinsipal komponen analisis. Nah, sebelumnya kalian bisa buat data seperti ini dulu atau tulisan seperti ini dulu untuk membuat kuesioner. Langkah awalnya kita buat kuesioner sesuai data ini, dari kualitas produk sampai brand reputasi dari brand-brand yang H&M sampai jogger itu. Oke, selanjutnya kalian bisa masuk ke Google Form, pilih formulir kosong, lanjut ganti dulu judulnya menjadi kuesioner prinsipal komponen analisis. Nah, sudah seperti itu. Selanjutnya buat pertanyaan demografi, karena di setiap kuesioner itu harus menggunakan ada pertanyaan demografi. Yang pertama itu aku menanyakan usia. Kita pakai jawaban singkat. Selanjutnya kita tanyakan domisili.
Domisili Anda. Kita kasih contoh penulisannya. Contoh Surakarta, Jawa Tengah. Tentang gender. Nah, di sini kita kasih pilihan ganda. Opsi yang pertama kita ganti perempuan. Opsi yang kedua laki-laki. Nah, kita lanjut ke pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya kita buat dulu, kita tambahkan dulu judul plus deskripsi. Nah, untuk pertanyaan utama ini, kita sesuaikan dengan apa yang kita buat tadi. Seperti ini. Nah, jadi pertanyaannya yang pertama itu tentang kualitas produk. Terus nanti judulnya kriteria kualitas produk, pakaian pakaian yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tahan lama. Terus kalian bisa membuat persepsi 1 sampai 10 menunjukkan sangat baik, sangat tidak baik sampai sangat baik terhadap brand-brand ini. Kita langsung aja untuk judul yang pertama, kriteria kualitas produk. Pakaian yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tahan lama. Nah, seperti ini. Ini untuk judul yang pertama, pertanyaan dari pertanyaan pertama. Nah, nanti kita juga membuat untuk pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, dan lain-lain. Ini kita selesaikan ini dulu. Untuk bagian ini kita tambahkan pertanyaan, plus klik plus ini. Yang pertama, nah, kriteria kualitas produk dari brand-brand yang sudah ada ini, yang sudah kita mau bedakan, mau tanyakan seperti itu. Jadi sesuaikan dengan brand-brand ini. Sama kualitas produk. Yang pertama tadi kan brand H&M. Jadi kita tuliskan kualitas produk H&M. Nah, gini kita pakai skala linier, sudah benar. Terus kita ganti 1 sampai 10. Nah, untuk 1 itu sangat tidak baik. Dan yang terakhir sangat baik. Nah, ini untuk H&M. Selanjutnya kita tinggal duplikat aja, kita ganti habis H&M terus Dagadu. Oke, kita ganti aja ini Dagadu. Seterusnya sampai akhir banget, sampai Uniqlo. Sampai Jogger, sorry. Ini Uniqlo. Sampai yang terakhir. Karena mempercepat, aku langsung aja ini untuk langsung Jogger gitu ya. Seharusnya kalian harus nyelesain sampai terakhir ini. Tapi aku mau mempercepat aja, ini langsung Jogger. Lanjut ke pertanyaan 2. Pertanyaan 2 yang dimaksud yang ini, pertanyaan 2 tentang harga ini. Kalian bisa tambahkan judul ini. Kalian klik tanda T ini. Nah,
kalian bisa ganti selanjutnya kan harga. Sesuaikan sama ini. Harga, kriteria, harga gitu. Nanti terusnya. Kriteria, harga. Harga yang sesuai dengan anggaran. Harga yang sesuai dengan anggaran. Oh ya, kalian bisa membuat ini di Excel ya, biar mudah dan sebanding dengan kualitas produk. Dan sebanding dengan kualitas produk. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Sama seperti yang tadi, kita pakai skala linear. Nah, pertanyaannya sama kayak yang tadi, kita mulai dari H&M. H&M sampai jogger, H&M sampai jogger gitu ya. Harga produk H&M. Nah, untuk label ini kita kan pada judulnya kita kan sudah ngasih tahu ya harga yang sesuai dengan anggaran dan sebanding dengan kualitas produk itu. Jadi yang label satu ini kita eh, kita kasih sangat tidak sesuai dengan kualitas. Terus yang terakhir ini sangat sesuai dengan kualitas. Nah, gini, kalian, nah seperti ini. Kalian sesuaiin aja sama judul sama yang kalian mau buat pertanyaan. Tinggal salin aja. H&M kita ganti Dagadu. Terus habis Dagadu, Uniqlo. Sampai seterusnya, sampai jogger. Aku mau nyepetin aja. Gitu. Eh sampai pertanyaan-pertanyaan yang ketujuh. Di sini aku udah buat pertanyaan agar mempercepat aja. Kalian bisa urut. Eh kal ini aku udah buat yang sudah jadi. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi. Ini kan tadi kriteria kualitas produk. Terus eh, ini dari H&M sampai jogger. Lanjut kriteria harga produk. Nah, ini produk H&M sampai jogger juga. Pertanyaan yang ketiga, kriteria desain dan tren produk. H&M sampai jogger. Terus kriteria kenyamanan produk. H&M sampai jogger juga. Terus kriteria kualitas layanan pelanggan. Sampai H&M sampai jogger, kualitas layanan jogger. Terus kriteria lokasi dan aksesibilitas. Nah, lokasi dan aksesibilitas dari Grey H&M sampai Grey jogger. Terus kriteria brand reputation H&M sampai jogger. Terus program promosi, kriteria promosi dan diskon. Ini juga sama. Nah, ini yang terakhir. Nah, jadi harus disesuaikan dengan ini. Nah, itu jadi pertanyaan 1 sampai 7 dari kualitas produk sampai brand reputation. Seperti ini untuk membuat kuesionernya. Nah, setelah ini kalian bisa meng-share atau mempublish dan meng-share ke orang-orang untuk mengisi kuesioner-kuesioner ini. Jika sudah membuat kuesioner dan di-share, kita mendapatkan hasilnya. Ini untuk hasil dari kuesioner
prinsipal komponen analisis yang sudah dibuat tadi. Nah, langkah awal untuk mengolah data ini itu eh, kita hapus dulu data pada pertanyaan demografi karena itu tidak kita gunakan. Yang kita gunakan hanya pada inti pertanyaan atau pada angka-angka ini aja. Jadi kita hapus saja, delete. Nah, seperti ini. Caranya untuk mengolah data-data ini, langkah awalnya kita membuat rata-rata terlebih dahulu seperti pada eh, multidimensional scaling awal tadi. Caranya sama dengan average, kita drag angka awal sampai sampai bawah seperti ini. Terus enter. Nah, ini untuk sudah muncul hasil rata-ratanya. Selanjutnya pada bagian sampai akhir kita juga menghitung rata-ratanya. Agar gampang kita klik pada kotak kecil ini, kita drag aja ke kiri sampai selesai. Oke, muncul seperti ini. Ini untuk rata-rata rata-rata pada eh, hasil kuesioner prinsipal komponen analisis. Selanjutnya, kalian bisa eh, membuat membuat tabel seperti ini untuk mempermudah eh, mengolah datanya. Selanjutnya, pada from responden satu ini kita pindahkan ke tabel ini. Yang pertama itu pada kualitas produk. Jadi kita copy aja eh, kualitas produknya saja, jangan sampai melebihi. Jadi kualitas produk H&M sampai kualitas produk jogger. Kita copy ke sheet ini. Caranya copy jangan langsung di copy. Kita klik kanan, pilih paste spesialis, terus klik value dan jangan lupa klik juga transpose ini agar kopian kita itu ke bawah tidak ke samping gitu. Oke. Nah, seperti ini. Lanjut kita copy pada data harga. Kita copy dari harga produk H&M sampai harga produk jogger. Nah, sampai ini. Copy. Selanjutnya kita paste ke sini. Masih sama caranya, klik values dan juga transpose ini, jangan lupa. Seterusnya sampai akhir, gitu. Kalian desain, sampai desain dan tren jogger. Nah, ini kita copy. Selanjutnya kenyamanan dari produk H&M sampai produk jogger. Selanjutnya kualitas ini ke nama ini copy dan paste ke sini. Sorry. Nah, ini karena tidak di transpose, jadi seperti ini. Lupa. Ini, oke. Okay. Nah, selanjutnya lokasi. Lokasi. H&M sampai jogger. Ini.
Mungkin ini salah. Kita delete dulu. Kita copy ulang. Master Specialist. Values dan transpose. Nah, udah. Ini kita kotaan dulu. Selanjutnya yang paling terakhir itu brand reputation. Oke, brand reputation H&M sampai Jogger. Copy, terus di paste. Oke, nah seperti ini hasilnya. Jika sudah, kita rapikan dulu sedikit. Nah, oh iya, karena ini terlalu pusing ya, eh, terlalu pusing angkanya, agar mempermudah kita buat angka ini jadi bulat, dibulatkan. Jadi caranya kita drag pada bagian angkanya saja. Nah, terus selanjutnya klik pada bagian number ini. Pada bagian kosong ini, angka 00 ini kita klik aja. Nah, terus, terus, terus. Nah, sampai segini. Ini memudahkan kita aja agar nilainya, angkanya itu bulat. Seperti itu. Oke, selanjutnya jika sudah seperti ini, datanya kita copy semua ke SPSS. Itu kita copy dari A ini sampai ini. Oke, kita masuk ke SPSS. Bentar loading. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik variable view, kita ganti namanya, sesuaikan namanya. Yang pertama itu brand. Terus kualitas, tadi disesuaikan sama yang tadi ya, sama yang kayak kuesioner tadi. Harga, desain, terus kenyamanan, kenyamanan, layanan, aksesibilitas, dan yang terakhir reputasi. Nah, kita ganti juga pada bagian ini. Kita ganti scale. Nah, kita ganti scale. Sudah, jika sudah seperti ini, balik ke data view. Balik ke data view, terus klik analyze, terus klik dimensional. Dimensional. Nah, ini dimensional reduction, terus klik vector. Nah, kualitas sampai reputasi dimasukkan ke variabel. Selanjutnya klik deskriptif, centang internal solution, terus koefisiennya dicentang, terus significance
nya juga dicentang, terus continue. Selanjutnya, klik extraction, klik square plot, oh ini square plot, terus eigenvalue-nya diganti jadi 0,5. 0, oh 0,5. Oke, continue. Selanjutnya, skor. Kita klik skor, centang atas sendiri, terus metodenya regression. Terus klik continue. Oke, kita klik oke. Jika sudah semua, kita klik oke. Sorry guys. Kita lanjut. Nah, ini untuk hasilnya tadi yang akan kita gunakan itu pada komponen matrix. Nah, pada komponen matrix ini, datanya ini akan kita gunakan untuk membuat file baru. Oke? Jangan dihapus dulu data ini. Selanjutnya kita buat data baru. Kita balik ke data view tadi. Nah, kita ada tambahan kolom faktor 1 dan faktor 2. Kita membuat data baru, caranya kita klik file, new, terus klik data. Kita langsung klik ke variabel view. Kita tulis sendiri tulisan brand, terus bawahnya faktor 1, terus faktor 2, terus komponen 1, terus komponen 2. Dan seperti ini, brand ini kita ganti menjadi string. String, oke. Selanjutnya, kita ganti juga ini jadi scale. Scale semua. Nah, seperti itu. Kita balik ke data view. Nah, untuk yang kosong ini kita uh, isi manual sesuai brand-brand tadi. Nah, kita kan tadi pakai brand ini. Ini tinggal di copy aja. H&M sampai jogger ini. Ini terus selanjutnya kita juga tulis otomatis tentang ini kualitas produk sampai brand reputation. Yang pertama ada kualitas kualitas kita langsungin aja kualitas, terus harga, terus desain, terus kenyamanan, terus layanan, akses,
Dan yang terakhir, reputasi. Nah, untuk faktor satu dan faktor 2 ini nilainya didapatkan dari hasil SPSS yang awal tadi. Nah, ini kita tinggal copy aja. Kita pindahkan di sini. Nah, setelah seperti ini, untuk komponen diisi sesuai hasil SPSS, sesuai hasil SPSS ini, komponen metrik yang udah saya bilang dari awal tadi. Kita isi, aduh, kita copy, terus kita paste ke bawahnya. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, setelah itu klik grabs yang di atas ini, terus pilih legacy dialog, terus pilih scatter, klik, terus pilih scatter, terus eh, overlay scatter, terus klik define. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya pada brand ini kita pilih ke label cases. Selanjutnya untuk faktor, kita ganti ke X sampai Y pairs ini. Nah, faktor satu ke Y variabel, faktor 2 ke X variabel, terus komponen satu di Y variabel, terus komponen 2 di X variabel. Nah, kita klik option, kita ganti missing value-nya dengan yang bawahnya, terus centang display chart. Ini, langsung continue. Setelah itu, klik OK. Nah, ini untuk hasil grab pada eh, analisis tadi. Seperti ini untuk hasilnya sudah muncul. Seperti itu. Itu adalah langkah-langkah menganalisis di SPSS tentang eh, tentang prinsipal komponen analisis. Sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton.